Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang supply chain manajemen yang ada di PT Coca-Cola. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Lisa, ada Hasnawati, ada Nilda Amir, ada Ira Bulawan, dan Wahyu. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu supply chain. Supply chain adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan dan pengiriman produksi ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari customer hingga supplier. Profil perusahaan Coca-Cola. PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang operasional dan distribusi minuman berkolaborasi dengan Coca-Cola. Selain itu, PT ini juga bagian dari Coca-Cola Company yang telah tersebar di lebih 200 negara. Perusahaan Coca-Cola Bottling Indonesia memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola ke lebih 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Baik, kita masuk dalam 3 tahap supply chain management, di mana 3 tahap ini terdiri dari upstream, internal, dan downstream. Nah, yang pertama itu upstream, dari raw material hingga sampai ke supplier. Coca-Cola ini merupakan produk minuman ringan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan distribusi Coca-Cola ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, dalam upstream ini terdapat bahan baku atau material-material yang digunakan, seperti yang pertama yaitu air berkarbonasi. Nah, air yang digunakan dalam Coca-Cola berkarbonasi ini gunanya untuk memberikan rasa bersoda pada minuman. Kemudian gula. Nah, sekaleng Coke 355 ml ini mengandung 39 gram gula yang digunakan untuk mempermanis minuman Coca-Cola tersebut. Kemudian pewarnaan karamel. Coca-Cola menggunakan 150D, yaitu pewarna karamel yang digunakan di lingkungan asam seperti minuman ringan dan memberikan warna coklat gelap yang khas. Kemudian perasa alami. Nah, Coke menggunakan berbagai ekstrak tumbuhan dan sayuran untuk membuat campuran rahasia. Ini yang memberikan rasa unik pada Coke. Kemudian bahan selanjutnya yaitu kafein dan kokain. Nah, kafein ini digunakan dalam Coca-Cola untuk memberikan boost kepada konsumen. Kokain ini sebelumnya digunakan dalam Coke sebagai stimulan dan pernah mengandung 9 mg per gelas. Bahkan bahan tersebut secara resmi dihapus dari resep Coca-Cola pada tahun 1903 dengan kafein menjadi stimulan utama. Kemudian ada asam fosfat. Nah, ini digunakan untuk memberikan minuman rasa tajam dan mengandung sedikit fosfor di dalamnya. Nah, dari bahan-bahan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ini dibawa ke pihak supplier untuk disuplai ya. Kemudian kita masuk pada tahap internal, yaitu proses mengubah input menjadi output. Nah, setelah tadi bahan-bahan tersebut disuplai, bahan tersebut akan diolah. Nah, bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi, mulai dari waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk tersebut kita distribusikan atau didistribusikan oleh perusahaan. Nah, pada proses ini bisa dikatakan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk didistribusikan. Kemudian yang ketiga yaitu downstream. Dimulai dari distribusi sampai ke konsumer. Dari bahan jadi tadi kita kirimkan kepada konsumen,
ini merupakan proses akhir di mana barang yang kita sudah produksi pada tahap internal tadi yang akan dikirimkan menggunakan logistik dan sampai ke tangan konsumen langsung atau end user. Nah, dalam downstream ini, perhatian ini diarahkan ke distribusi pergudangan, transportasi yang digunakan untuk mengirimkan produk Coca-Cola tersebut. Atau downstream ini lebih ke distribusi dan penjualan. Internal supply chain. Jadi, minuman Coca-Cola sebelum sampai pada tangan konsumen pastinya berawal dari bahan baku pilihan yang diproses melalui beberapa tahap. Nah, adapun tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pembuatan sirup. Membuat sirup yang terdiri dari gula dan air, airnya disaring dengan seksama karena untuk membuat minuman Coca-Cola, bahan baku berkualitas tinggi sangat diperlukan. Yang kedua yaitu pengujian pengawasan mutu. Untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk produk botol dan kaleng benar-benar bersih dan murni, telah melalui proses pengujian sebelum digunakan untuk membuat produk akhir. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan berlanjutan. Perangkat canggih membantu para teknisi memberikan segala segi proses mulai dari kondisi tiap-tiap kemasan hingga kadar karbon dioksida. Yang keempat yaitu penambahan konsentrat Coca-Cola. Setelah jadi sirup, kemudian ditambahkan konsentrat Coca-Cola. Yang kelima yaitu kemasan diisi. Rangkaian botol dari gelas atau plastik maupun kaleng sekarang dengan jumlah besar siap diisi dengan produk akhir. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu pemberian label. Botol-botol atau kaleng-kaleng diisi kemudian diberi label, kode produksi dan dikemas dalam karton-karton dan siap untuk didistribusikan. Yang berikut yaitu upstream supply chain. Sebuah perusahaan Coca-Cola pastinya memerlukan bahan baku dari beberapa pemasok. Pertama, pemasok air. Bahan baku air dapat diperoleh mudah oleh PT CCBI karena letak pabrik Coca-Cola yang selalu berada dekat dengan pegunungan sehingga bahan baku mudah didapat dari sumur tanah yang dibor. Yang kedua yaitu pemasok gula murni. Gula sebagai pemberi rasa manis, konsentrat sebagai penentu rasa minuman. Gula ini diterima dari luar negeri dan dari dalam negeri, yaitu dari Denmark, Inggris, dan Lampung, atau supplier gula yang masih aktif, yaitu PT ACM. Pengelolaan sirup yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan bisa dilihat secara visual bahwa kristal gula putih bersih dan selalu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah sesuai dengan standar yang baik. Yang ketiga yaitu pemasok konsentrat. Konsentrat sendiri merupakan bahan pemberi rasa, aroma, bau, dan pewarna dan pengawet pada minuman ringan. Konsentrat berbentuk serbuk. Konsentrat yang digunakan berupa bubuk, ada berupa liquid, dan ada yang berupa teh kering. Downstream supply chain. Sebagian besar produk-produk Coca-Cola bottling ini didistribusikan melalui lebih dari 120 pusat penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pengiriman menggunakan armada truk berukuran besar yang kemudian didistribusikan ke pedagang eceran dengan kendaraan lebih kecil. Perusahaan Coca-Cola juga memiliki alur pendistribusian di produknya dari gudang penyaluran ke toko. Dalam hal ini terdapat lebih dari 1.200 truk pengiriman yang berasal dari 100 pusat distribusi Nusantara. Dalam menjaga citra
produknya tetap bagus di masyarakat atau konsumen, perusahaan ini selalu menjaga kualitas produk dan menjalin hubungan dengan outlet. Selain itu, Coca-Cola juga memberikan saran terkait dengan bagaimana menjual produk-produknya. Dalam pendistribusian produk Coca-Cola juga terdapat beberapa struktur logistik. A. Pengudangan produk dalam saluran distribusi dapat menggunakan fasilitas perusahaan dan spesialis perantara. B. Moda transportasi produk. Cara utama dalam transportasi tersebut ialah dengan kereta api, jalan raya, transportasi melalui jalan air, dan transportasi melalui jalan darat.